Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Tuhan menjaga, melindungi hamba-Mu dalam peristirahatan hamba. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan bahagia, dan kualitas tidur terbaik karena kasih, kemurahan, berkat, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan, umur hamba bertambah sehari lagi dapat memasuki hari ini. Hamba bersyukur kepadamu dan hamba serahkan kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa, dan hamba ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan pada pagi hari ini, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berpikir dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, beriman, percaya, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan hamba, agar hamba tidak berbuat dosa dan salah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai hamba, ampuni segala dosa dan salah hamba, lindungi hamba, urapi hamba, suci kuduskan hamba. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Berita kebenaran hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 adalah ayat yang sangat inspiratif dan penuh kekuatan, yang berbunyi demikian: sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Makna ayat: roh ketakutan versus roh kekuatan. Allah tidak memberi kita roh ketakutan, tapi memberi kita roh yang memberdayakan, memberdayakan kita dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, power, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan rohani untuk menghadapi tantangan dan tetap setia kepada Tuhan. Kasih, love, mengacu pada kasih yang Tuhan berikan, yang memotivasi kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ketertiban, soundman, artinya mengendalikan diri, keseimbangan, dan kedewasaan rohani.
aplikasi dalam kehidupan, menghadapi kekuatan, menghadapi ketakutan dengan roh kekuatan dari Tuhan. Kita bisa menghadapi ketakutan dan tantangan hidup dengan percaya diri. Bersaksi tentang Kristus. Ayat ini mendorong kita untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan dan Injilnya. 2 Timotius 1 ayat 8. Kekuatan rohani. Kita perlu mengandalkan kekuatan Allah untuk menjalani pelayanan dan kehidupan Kristen. Renungan 2 Timotius 1 ayat 7 mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi kita kemampuan untuk hidup dengan keberanian, kasih, dan pengendalian diri, bukan dengan ketakutan. Ini sangat relevan bagi kita yang menghadapi tantangan dalam iman dan pelayanan. Apakah doa berdasarkan 2 Timotius 1 ayat 7? 2 Timotius 1 ayat 7 berbunyi, sebab Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapa Surgawi yang baik, aku mengingat kebenaran firman-Mu dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Engkau memberi roh kekuatan, kuatkan aku dengan kekuatan rohani-Mu untuk menghadapi setiap tantangan. Engkau memberi aku kasih, ajar aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi aku melalui Yesus Kristus. Engkau memberi ketertiban, bantu aku memiliki pengendalian diri dan keseimbangan dalam hidupku. Hilangkan ketakutan, bebaskan aku dari roh ketakutan dan gantikan dengan roh keberanian dari-Mu. Kuatkan imanku, bantu aku percaya pada penyertaan dan kekuatan-Mu di setiap langkahku. Ajar aku mengasihi, buat aku menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar aku. Berikan ketertiban, bantu aku memiliki pikiran yang jernih dan pengendalian diri dalam setiap keputusan. Pengucapan syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi aku roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pujilah nama-Mu. Engkau layak dipuji dan disembah karena kebesaran dan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Raja, Bapa, Tuhan, dan Juru Selamatku, aku berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Biar Tuhan memberikan mereka roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tidak takut menghadapi tantangan dan problema, tapi bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, biar juga Tuhan memberikan roh kekuatan kepada mereka, kasih, dan ketertiban kepada pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait di dalamnya, dan rakyat Indonesia ini, dan agar bangsa Indonesia ini diberkati, lautan yang diberkati, daratan yang diberkati, udara yang diberkati, hasil perikanan yang diberkati, hasil pertambangan yang diberkati, hasil pertanian yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, dunia Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil. Berikan mereka roh kekuatan, bukan roh ketakutan dalam memberitakan Injil. Berikan para misionari, para penginjil untuk punya roh kekuatan yang datang dari Tuhan. Hanya mereka dengan kekuatan Tuhan dapat memberitakan Injil. Roh kasih, ketertiban, mereka dapat memberitakan Injil sampai di pelosok mana
Injil disampaikan, nama Yesus dikumandangkan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka yang diselamatkan siap melayani Tuhan, menginjil, menyebarkan kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan, dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami orang percaya bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di surga menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan dan antek-anteknya yang disiksa siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa, negara-negara yang dalam pertikaian dan permusuhan, peperangan. Kiranya Tuhan hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala permusuhan, hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa aman, hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, menjemput umatnya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Biar semua bangsa-bangsa, negara-negara aman, tentram, damai sejahtera, dan hidup percaya kepada Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana pun berada. Tuhan berkati gereja Tuhan di kota-kota besar, di kota-kota kecil, para pemimpin gereja, para jemaat Tuhan. Tuhan berkati, biar lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, dimenangkan, dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para pendeta, para pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan, para jemaat umat Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja di kota, di desa, di tempat terpencil manapun, pelosok manapun, semua yang diberkati oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, S1, S2, dan S3, para mahasiswa S1, S2, dan S3, semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa untuk belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2, dan S3, dan semuanya boleh diberkati. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan baik S1, S2, dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dapat menjadi saksi Kristus di mana pun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen di mana pun mereka berada. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka dalam konflik keluarga, Tuhan pulihkan. Jika mereka dalam di ujung perceraian, Tuhan kembali persatukan suami dengan istri, istri dengan suami. Biar keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, beribadah ke gereja bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, dan menjadi saksi Kristus di mana mereka berada. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh dimenangkan bagi Kristus, dan banyak orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Kristus, keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, suci kuduskan kami, ampuni kami. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni kami. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, di tangan, di kaki, di dalam organ tubuh, di mata, di hidung, di telinga, dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, batu ginjal, batu empedu, di lambung, di usus, di pankreas, saluran kami, saluran pencernaan, saluran pernapasan, di prostat, penyakit apapun, di penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami perintahkan, engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sakit disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Kristus, kami disembuhkan. Oleh kuasa Roh Kudus, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah sehat kembali, telah pulih kembali. Kami bisa berdiri dan berjalan. Kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa. Tangan kami kuat, kaki kami kuat, organ tubuh kami kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa, kami telah disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua mendengarkan secara program ini. Kami butuh kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan kita, memberkati kita dan melindungi kita, mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati studi kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.